Datang seorang Habib Usman Syihabuddin ke bumi Melayu Lancang Kuning. Bagaimana Sultan di Riau memuliakan Habib? Ada anak gadisnya yang paling cantik, namanya Tengku Embung, dinikahkannya. Mohon maaf Habib, saya tak ada anak perempuan. Anak yang pertama Mizian Haziq Abdillah, anak yang kedua Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Santri banyak, tapi saya tak berani. Apa maknanya? Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau. Allahu Akbar. Karena kami, nenek moyang kami, sultan kami mencintai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma pintu kerajaannya yang terbuka, anak gadisnya dia nikahkan. Itulah kenapa sultan-sultan kerajaan Melayu Siak namanya disebut di awal Syarif. Kenapa Syarif? Karena dia keturunan Sayyidina Al-Husain, Sayyid keturunan Sayyidina Al-Hasan, Habib karena cinta kita kepada kakeknya, darah mereka mengalir dalam cucunya. Mudah-mudahan kecintaan kita para habaib zuriat Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Kurang hebat apalagi kita memuliakan habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap tamu yang datang saya bawa berziarah ke makam Habib Usman Syihabuddin. Bisa pula orang Riau tinggal di Pekanbaru tak tahu di mana letak makam Usman Syihabuddin, dan di sampingnya ada makam istrinya Tengku Embung. Itulah dia di samping Masjid Raya Senapelan, Masjid Raya Pasar Bawah kata orang sekarang. Kau selalu ke Pasar Bawah? Selalu. Pernah kau ziarah ke makam Habib Usman Syihabuddin? Enggak. Ngapain kau ke sana? Cari keramik sama karpet. Bawa anak-anak kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, bersama para habaib bisa kita buat maulid mengenalkan bagaimana cintanya kita kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Leluhur Nabi awal-awalnya tersebar di Jakarta. Mikir para muhibbin, Anda sedang diperbudak. Sadarlah Anda. Kalau tidak, nanti seluruh generasi cucu Anda akan menjadi budak selamanya dari orang palsu yang ingin menjajah dan membelokkan sejarah leluhur kita. Saya nggak melihat Somad ini, saya nggak panggil Ustaz. Seorang yang ahli Islam, dia berkarakter primitif begini. Kenapa saya bilang primitif? Umur Islam itu sudah 1400 tahun yang lalu. Kok masih berkutak-kutik urusan yang begini? Dan saya ambil kesimpulan bahwasanya Somad ini dia hanya mengetahui Islam kulitnya aja. Dia cuma bermodal berbahasa Arab. Atau mungkin dia dulu di Mesir kuliah apa benar saya nggak tahu. Kalau dia lulusan Azhar, saya meragukan. Saya ketemu banyak alumni Al-Azhar, pemikirannya itu humanis, modern, dan pandangan Islam itu rahmatan lil alamin. Satu-satunya perguruan tinggi Al-Azhar itu yang menampung semua madhab. Tidak ada bahasanya seserampangan seperti Somad ini. Ini cuma modal berbahasa Arab. Ya banyaklah orang bahasa Arab, TKW dari Saudi juga semua bahasa Arab. Cuma TKW pulang ke Indonesia nggak mau jual agama. Dia nggak mau, nih bisa aja dia mau jadi bisa bahasa Arab kok. Lah, kalau saya lihat Somadnya apa? Yang dia sampaikan tuh bahasanya semua ngarang. Nggak ada dalilnya sama sekali. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya orang nan pindah. Sebabnya pindah dari Baghdad ke Yaman. Sampai di Yamannya beranak cucu cicit. Itulah lahir yang disebut dengan para habaib. Kalau ciek namanya Habib. Kalau banyak namanya habaib. Marga-marga habaib. As-Sayyaf, Al-Haddad, Al-Jibri,
Asyihab Habib Rizik Syihab. Rizik, tidak pantas dia mendapat gelar Habib, tidak pantas dia didudukkan sejajar dengan Nabi. Ini manusia sampah, saya nggak yakin Anda Habib. Jangan-jangan keturunan Anda campur setan di atas. Siapa yang tahu? Buat bangsa Indonesia, jangan dengar ini Habib kadrun, Pak. Dia bukan keluarga Nabi. Dan saya mintalah nih semua orang-orang pribumi, orang yang itu, jangan terlalu berlebihan memposikan Habib. Mereka yang di kampung-kampung juga jangan terlalu berlebihan. Habib bukan siapa-siapa, Habib bukan Nabi, Habib bukan manusia suci. Saya minta kepada Habib-Habib yang masih punya waras otaknya, tolong Anda bicara. Diem Anda itu mendukung si bejat-bejat Habib ini. Lah, kalau ulamanya begini, lah gimana pengikutnya? Katanya ulama pewaris Nabi. Alhamdulillah, untuk 17-an kali ini Republik Indonesia mendapat hadiah ulang tahun, yaitu masalah polemik nasab ternyata telah selesai, yaitu dengan bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi tidak terbukti sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Gak usah ngomong, saya berani, ayo. Lah mau tes DNA aja nggak berani kok, gitu gimana sih? Tes DNA aja nggak berani, mau perang mau apa? Nanti kalau ada perang, ada geger macam-macam, saya jamin Nuri Jazia pasti sembunyi di rok istrinya itu. Itu juga G ya? G. Oke, jadi Bar Smith itu ya grupnya G itu ya. Kalau Smith beneran loh, tapi kalau Smith membeli ya mungkin Habib grupnya apa nggak tahu. Tapi kalau Habib beneran, turunan Ubaidillah beneran. Ubaidillah memang ada. Oh, pakai mukodam? Enggak, patokannya dari Sohib Mirbad aja yang saya. Oh, Sohib Mirbad ya. Nah, Sohib Mirbad ya. Yang terkonfirmasi ada orangnya itu Sohib Mirbad. Karena dari cabangnya kita bisa hitung total mutasinya itu tuh ketemunya di eranya Sohib Mirbad. Kalau dari Ubaidillah susah dikonfirmasi. Iya, jadi kita itu nggak rasis. Jadi persoalannya itu adalah klaim mereka sebagai dzurriyyat Nabi, padahal terbukti palsu. Dan ajaran-ajaran dari kelompok yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi, garis paternal yang ternyata terbukti haplogrupnya G itu, ajarannya itu membahayakan bagi kehidupan bangsa dan negara. Gitu, masuk ke gimana? Satu lagi coba kalian perhatikan ketika awal-awal saya masuk ya. Dulu saya bacanya masih lumayan lembut lah ya, ngajak diskusi. Coba, tapi apa balasannya? Dituduh anak zina, atau ibunya campur dengan bapaknya dalam keadaan haid. Itu kan goblok biologi, orang haid itu nggak bisa dihamili. Wah, itu yang mana Bar Smith itu ya? Ya memang dia nggak punya otak. Nah, seperti itu, maka akhirnya saya bilang, ini nggak mungkin keturunan Nabi ngomong seperti ini. Nggak ada darah Nabi kayak gitu. Nabi itu sangat menghargai perempuan, sangat menghargai kaum ibu. Diajak diskusi framingnya malah kayak gitu. Kan kita gampang aja dari ilmu pasti, data lawan data, angka lawan angka, kalkulasi lawan kalkulasi. Kamu pakai kalkulasi 3 tingkat masih bisa saya atasi kok. Tapi nyatanya yang keluar seperti itu. Kan berarti ibu-ibu kita dihina. Orang Jawa itu kalau ibunya dihina itu udah apa ya? Itu bendera perang namanya. Aku mah jadi ingat Mas Sugeng, jangan-jangan ini klan Sohib Mirbad itu mau bikin negara, mau bikin kerajaan di ini ya. Jadi mereka sebagai satu kelompok itu, satu bani yang berhaplogrup G itu, di sini kan posisinya kan sebagai parasit itu. Makanya si Bar Smith ngomong, ayo, tapi ngajak pribumi ya. Terus si Rizik Syihab juga ngomong, seakan saya tuntut yang membunuh 6 itu santrinya itu. Lah, yang bertanggung jawab atas kematian 6 santri FPI itu. Nah, yang bertanggung jawab itu sebenarnya Rizik Syihab sendiri tuh ya. Ya tuntut dirimu sendiri, Rizik gimana otak? Lah itu kalau 6 itu tahu Rizik Syihab bukan keturunan Nabi juga nggak mau belain. Mungkin mereka di dalam sana nyesel tuh. Yeah. Udah tahu kalau Rizik Syihab bukan keturunan Nabi. Ya keturunan jalurin. Katanya komentar ini Rizik ini karena sholat sama. Ya memang jelas. Itu dibegal nasab, segoblok-gobloknya begal. Itu dinilai yang dibegal itu ada harganya. Nasab itu mau dihargai apa? Iya. Jadi gini ya, orang Nusantara itu berbicara nasab kan gara-gara ini terprovokasi para Habib. Itu apa itu keturunan Mirbad itu yang berhaplogrup G, yang keturunan Nabi itu.
itu kemudian orang-orang Nusantara itu dalam tanda petik itu terprovokasi mengeluarkan buku-buku nasab keluarga mereka, gitu loh. Jadi sejak dulu bagi putra-putri bangsa Nusantara, keturunan siapa, anak siapa, grupnya apa itu nggak pernah kita persoalkan, nggak penting. Buktinya apa? Ya kiai-kiai NU itu semua jadi kiai, semua punya masa apa jenenge santri, berpengaruh di masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat secara umum, tanpa pernah menyebutkan apa itu jenis nasab maupun apa nenek moyangnya gitu. Jadi termasuk misalnya orang-orang keturunan orang Nusantara keturunan Wali Songo, itu sebenarnya itu ngomong keturunan Wali Songo dalam rangka apa itu jenis meluruskan nasab si Rizik Syihab dan kawan-kawan itu yang ngaku keturunan Nabi mau ngepret itu, betul? Oh gitu ngepret apanya yang bisa dikepret bebek. Jadi gitu ya.